Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat petani semua, sahabatku, para pecinta tanaman, khususnya tanaman anggur. Oke sahabat, hari ini kita akan melihat ya bukti bahwa dengan menggunakan bahan-bahan organik saja, anggur sudah bisa membawa buah ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, jadi anggur-anggur kita ini berbuah hanya dengan menggunakan metode kocor dan juga pemupukan organik padat ya. Teman-teman, jadi walaupun belum dipangkas pun ya, tunas-tunas air terbukti berhasil membawa bunga dan menjadi buah ya, menjadi buah ya. Ini jadi ada beberapa tersier-tersier tumbuh dan membawa bunga ya, dan bisa menjadi buah. Ini bukti bahwa nutrisi organik pun itu bisa mencukupi untuk makanan pembuahan ya, atau pupuk pembuahan bagi anggur kita ya. Jadi rahasia di kebun mini kita ini adalah organik sahabat ya. Sudah hampir 2 bulan. Untuk media tanam kita tidak berikan pupuk kimia sama sekali ya. Jadi organik full 100%. Jadi kita hanya menggunakan organik untuk di topping ya. Macam-macam ya sahabat ya, teman-teman bisa lihat ya. Ada batang pisang, ada kulit pisang, ada juga bahan-bahan organik yang lain ya. Intinya organik apapun kecuali plastik ya, kita bisa tabur topping ya secara berkala. Kemudian untuk siramannya kita siram menggunakan air lindi sahabat ya. Jadi dari sampah dapur kita taruh di wadah, kemudian kita ambil airnya ya setelah lebih dari seminggu. Nah ini terbukti ya, 2 hari yang lalu kita siram juga dengan air lindinya, pertumbuhannya juga sangat subur ya. Ini anggur Jupiter juga di tabulampot kita juga daunnya juga mantap sekali. Nih untuk yang masih kecil-kecil juga terlihat pertumbuhannya sudah sangat bagus nih, hasil cangkok sahabat ya. Jadi di atas ini masih banyak cangkokan-cangkokan yang belum kita turunkan ya sahabat ya. Cangkok-cangkokan ini bakal pohon baru ya di kebun kita, banyak sekali sahabat ya. Cangkok akar angin yang paling dominan ya, tapi ada juga yang bukan akar angin ya, seperti ini bukan ini akar angin ya, akar angin yang bukan akar angin seperti ini contohnya sahabat. Ini yang kita kerat ya, yang kita kerat juga sama saja ya, yang penting hasilnya sama saja ya. Ini juga kita kerat ya. Ini karena ada batang yang sayang sekali kalau harus langsung dipotong, jadi kita cangkok dulu. Ini belum keluar akar ya, kita kerat. Jadi sudah cukup sahabat ya, dengan organik saja sebenarnya sudah cukup. Cuman memang untuk komposisi pupuk kimia ya itu sudah tersetting ya ukurannya ya, kandungannya tersetting. Cuman kalau organik ini makanya tidak ada istilahnya overdosis, karena apa ya, organik tidak tidak sama ya untuk rilisnya, untuk kandungannya, kepekatannya itu dengan kimia yang harus menggunakan takaran ya. Kalau di organik tidak ada masalah ya sahabat ya. Jadi slow release ya, slow release. Jadi kita bisa berikan secara berkala ya sahabat ya. Ini hasilnya ya, buahnya juga sama saja sahabat ya, sama saja ya, sama saja. Kalau memang kebutuhan unsur organiknya itu kita berikan cukup ya sama saja. Jadi pohonnya juga pertumbuhannya sama ya, sehatnya sama, kemudian buahnya juga sama.
Nah, ini teman-teman nih buah bonus ya sahabat ya. Buah bonus kita belum pangkas. Ini hanya pecah dari bat saja. Pecah bat kemudian membawa buah ya. Jadi kadang bat ya bisa pecah dengan sendirinya. Walaupun ada, ini kan batang tersier sebenarnya sahabat ya. Ini batang tersier. Ini kebetulan ada serangan kutu perisai ini sahabat ya. Nah ini harus segera ditangani, kalau tidak sangat berbahaya ini sahabat ya. Ini bisa mematikan batang ya, ini kutu perisai ini. Oke, jadi kita untuk menanam pohon anggur ini memang harus sering-sering dilihat sahabat ya, di cross check. Kalau ada kutu perisai ini kita biarkan, itu dalam waktu sebulan saja sudah kelihatan ya, pohon kita akan setak, kemudian lama-lama juga mati sahabat. Ini banyak sekali kutu perisai. Ini memang beberapa hari kita tinggal, di saatnya untuk kita ini ya, kita lihat. Nah ini kutu perisai seperti ini sahabat, bahaya sekali nih. Nah ya, untung ketahuan ya, kalau nggak ketahuan nih mati nih tersier yang ke sana nih, salah lama-lama kering sahabat ya. Oke sahabat ya, tetap semangat ya berkebun anggur ya. Intinya menanam mudah ya, tapi merawatnya butuh perhatian dan ketelitian sahabat ya, dalam menggunakan dosis ya, dalam melihat hama di percabangan, kemudian di daun dan di buah ya, butuh ketelitian ya. Hama macam-macam jenisnya, jadi kita perlu antisipasi ya. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Ini kita sudah masuk di fase pengobatan ini untuk kutu perisai ini ya. Kita harus sikat menggunakan sesuatu ya pastinya ya. Saya sendiri belum pernah ya menyikat khusus. Kalau untuk kutu perisai kita cuman hilangkan pakai kuku saja seperti ini ya. Untuk kutu perisai, jadi harus telaten memang sahabat ya. Kalau sudah terkena ya harus kita ambil tindakan ya. Ini lumayan banyak kutunya sahabat ya, lumayan banyak ya. Jadi mungkin teman-teman ada kejadian yang sama ya, kenapa pohonnya setak tiba-tiba kering dan mati ya. Ternyata setelah dilihat di mana, di batangnya ada banyak kutu-kutu perisai seperti ini ya, kutu-kutuan. Jadi putih-putih yang menempel ya di batang seperti ini adalah kutu perisai ya, penghisap nutrisi dari batang ya. Makanya kita sudah sudah pupuk ya, sudah berikan nutrisi, sudah kita spray nutrisi ya, dari daun, dari akar, tapi kok pohonnya tidak tidak besar, kemudian pertumbuhan daunnya tidak hijau, malah kering ya, kemudian buah-buahnya juga mengering ya, kemudian batangnya mengering. Ternyata ada kutu perisai yang bersarang di ini ya, di batangnya, dan menghisap nutrisi pastinya ya, menghisap nutrisi dalam batang ini ya. Oke sahabatku, mungkin itu dulu ya sharingnya untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan sukses selalu, sehat selalu sahabatku ya, amin. Indah sekali sahabat ya ketika operation.